Kayak yang tadi lo bilang, Bi, Nat. Emang kenyataannya di luar sana tuh masih banyak tempat-tempat yang emang masih dikuasain sama setan atau makhluk gaib lah. Oke. Tempat-tempat yang mungkin jarang terjamah lah sama manusia. Dan yang gak jarang juga kan, para penunggu itu tuh adalah bayang-bayang sosok masa lalu di bangunan itu. Yang mana itu hantu-hantu Belanda. Salah satu tempat yang gue maksud di sini adalah sebuah bangunan mes milik pemerintah yang kebetulan sempat dipakai buat dijadiin mes proyek buat kebutuhan pembangunan salah satu jalan tol di daerah Jawa Tengah. Oke. Cerita ini yang ngirimin namanya Torik. Torik ini ngalamin kejadiannya ini barengan sama rekan kerjanya namanya Galang, Edo, Daru, sama Komar. Nah, mereka semua berlima itu tuh emang kerja di sana menjadi salah satu teknisi sipil lah di proyek jalan tol ini. Coba gue gambarin lu bentuk bangunannya. Jadi mes ini nih beneran kayak rumah tua 2 lantai gitu, Bi, Nat. Bentuk bangunannya tuh kayak masih kerasa abad kolonialnya lah. Temboknya tebel, jendela kayu tinggi, dan kayak ada semacam balkon melingkar gitu di lantai 2-nya. Terus kata kepala proyek ini pun juga dulu katanya rumah ini tuh adalah bekas rumah pejabat zaman Belanda. Tapi ya sekarang dialihfungsikan sama dinas buat jadi mes teknisi ini. Oke. Jujur dari luar sebenarnya bangunan ini tuh biasa aja. Udah kayak direnovasi juga, jadi kayak udah bagus lah gitu. Nah tapi Torik dan teman-temannya berlima ini waktu pas masuk suasana tuh jadi kayak kaku. Auranya tuh jadi kayak kerasa berat. Seolah-olah rumah ini kayak gak sedang didatengin sama orang baru gitu loh. Oke. Nah orang katanya ya baru malam pertama di sana udah ada aja nih kejadian anehnya. Pas lagi mandi malam-malam, ini hari pertama ya, malam pertama ya, Torik ini nih ngedenger ada kayak suara langkah kaki gitu, langkah sepatu keras gitu, kayak sepatu boot kulit gitu lah, nginjek kayu lantainya. Suara tuh berpola kayak tap 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 brok gitu. Nah habis selesai mandi, Torik ini buka pintu dan kaget banget di situ kok dia lihat ada jejak sepatu boot lumpur di lantai lorongnya gitu. Padahal semua sepatu itu tuh disimpan di luar rumah, plus hari itu tuh nggak hujan. Nah Torik pikir, oh mungkin tuh cuma tanah doang ke bawah dari luar gitu. Tapi pas coba diikutin, jejak kakinya itu tuh berhenti di depan pintu kamar dia dan diem aja gitu, nggak ada lanjutannya. Pas udah di depan pintunya Torik tuh malah nyium kayak bau parfum tua gitu, Bi, Nat. Kayak bau kapur barus tapi kayak udah kecampur tembakau gitu lah. Oke. Itu baru kejadian pertama dan itu hal pertama yang aneh di kamar Torik. Teman kerjanya yang tadi gue bilang pernah juga, Bi, Nat, ngalamin kejadian aneh juga. Namanya Galang nih ya. Si Galang ini kebetulan ke bagian kamar paling belakang mes. Tiba-tiba dia tuh kayak lari nyamperin teman-temannya gitu dengan perasaan antusias plus campur panik juga. Kata Galang, dia itu tuh nemu pintu kecil gitu, pintu kecil tersembunyi ya, di balik lemari tua di kamarnya. Pas dia buka, isinya tuh kayak cuma lemari besi, satu set seragam ala kolonial gitu, lembaran usang berisi kayak peta perkebunan zaman dulu, catatan inspeksi berkode, sama satu benda yang mencolok perhatian dia nih. Itu tuh lonceng kuningan kecil yang kegantung di tengah ruangan. Nah Galang nih langsung lah ngefoto barang-barang ini satu persatu. Terus tanpa pikir panjang, dia tuh juga langsung kayak ngebunyiin loncengnya gitu tuh. Mungkin refleks juga gitu kan, kayak teng 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 gitu pelan. Pelan tapi ngegema lah tuh, ngegema satu ruangan. Nah di malam itu, setelah mereka masuk ke ruangan ini, dan setelah Galang ngelakuin kayak ngebunyiin loncengnya itu, dia tuh jadi berubah aneh banget, Bi, Nat. Galang yang aslinya tuh termasuk kayak teman kerja yang periang gitu, yang seru gitu, tiba-tiba berubah jadi pendiam, lebih diam dari biasanya. Sekalinya dia ngomongnya tuh kayak tiba-tiba pakai nada formal, kayak lagi ngelapor gitu loh. Dan kata-katanya cuma satu, "Menir belum pergi, kita hanya numpang di sini." Gitu aja terus. Nah terus hampir setiap malam setelahnya pun juga suara langkah kaki yang kemarin didengar sama si Torik itu kedengeran lagi, padahal nggak ada apa-apa dan nggak ada siapa-siapa. Sekarang suaranya tuh dilengkapin sama suara kayak benda kegeser dan suara laki-laki tuh ngegerutu pakai bahasa Belanda. Oke. Dan kali ini beneran gak cuma Torik doang yang denger, tapi teman-teman yang lain pun juga mereka denger dan coba ngelapor lah nih ke kepala proyek. Nah tapi jawaban si kepala proyek ini ya basic lah. Dia bilang kayak, kalian tuh cuma kecapean aja, makanya jadi halu. Itu tuh rumah kosong, gak ada apa-apa, gitu aja terus. Nah menurut kepala proyek itu pun juga mungkin rumah ini emang kosong, tapi nyatanya enggak, Bi, Nat. Galang dengan kondisinya makin parah, dia tuh pucet dan setiap tidur pun jadi kayak sering ngelantur pakai bahasa Belanda yang dia sendiri pun juga nggak ngerti artinya apa. Iya. Selain itu pun juga Galang tuh jadi kayak sering berdiri tegak di lorong mes
sambil kayak agak nunduk gitu, seolah-olah kayak lagi nyapa seseorang yang jauh lebih tinggi gitu lah. Jadi kayak respect gitu. Terus meja makan yang abis dipakai malamnya, pagi-pagi tuh kayak tiba-tiba tuh ketata ulang gitu loh Nat. Beneran kayak baru digunain sebelumnya, kayak sendoknya tuh udah melintang, piring tuh kebalik, terus juga serbetnya tuh jadi kayak dibersihin. Pokoknya kayak udah dibersihin dengan sendirinya, tapi padahal Torik dan teman-temannya pun gak ada yang ngebersihin gitu. Ada lagi nih, temannya namanya Komar. Satu malam, Komar kebangun dari tidurnya dan terus-terusan kayak mukul pintu kamarnya. Katanya tiba-tiba pintu kamarnya dia tuh kekunci dari luar. Komar kedengeran tuh histeris banget sambil kayak pelan-pelan jadi hening. Langsung lah tuh Torik langsung nyamperin kamarnya Komar. Terus pas dibuka, Torik tuh jadi kayak ikutan kaget gitu Nat. Soalnya sekarang Torik sama Komar ngeliat di depan mereka berdua, persis di luar jendela ya, udah ada bayangan cowok tua tinggi gitu pakai jubah putih, berdiri anteng di halaman mes ngebelakangin jendela. Diam aja gitu. Nah tiba-tiba pelan-pelan si cowok tua pakai jubah putih ini ngebalikin kepala 180 derajat sambil senyum ke arah Komar sama Torik. Oke. Nah si sosok ini ngomong pakai bahasa Belanda, tapi pas dicoba dicari tahu artinya ya, intinya tuh kayak biarkan mereka kerja, mereka bukan tamu di sini gitu. Nah sekarang yang kena teror itu nggak cuman Galang, ya Komar pun juga akhirnya kena lah nih. Kebesokan harinya si Komar tuh demam tinggi, terus mulai ngomong yang aneh-aneh. Dia tuh udah mulai tuh nggak mau diajak makan, dan gangguan pun mulai berubah bentuk tuh. Lampu mes tiba-tiba jadi kayak sering nyala mati, dan nyala matinya tuh kayak terjadwal gitu. Mulai dari jam 8:30 malam, terus baru hidup lagi itu jam 3 pagi. Jam dinding juga tiba-tiba pecah. Terus seragam kolonial yang dulunya ada di ruangan tersembunyi itu tuh tiba-tiba pindah ke gantung rapi di ruangan tengah, padahal nggak ada yang sama sekali mindahin. Terus setiap pagi selalu ada suara kayak bel kecil gitu berdenting 3 kali dari arah ruang makan, seolah-olah tuh kayak ada alarm buat ngebangunin mereka buat makan gitu, buat sarapan. Daru pernah nih, ini temannya si Torik juga. Daru pernah kedapatan duduk sendirian di meja makan tengah malam sambil kayak baca catatan inspeksi proyek gitu, tapi pakai huruf Latin lama yang nggak bisa kebaca. Mukanya tegang, matanya kosong, dan dia itu baru sadar pas disiram air ke mukanya Nat. Di situ pun juga Edo nih, temannya lagi, itu juga dapet teror ternyata. Dia tuh mulai mimpi aneh kayak lagi diaudit, ditanya-tanyain, sama disuruh kayak hormat di depan sosok berbaju putih panjang kemarin itu. Mimpinya tuh rinci banget dan Edo tuh bisa keinget jelas banget. Sosok ini tuh tegas, dingin, suaranya tuh berat kayak nagih izin ke Edo gitu. Padahal tuh di mimpi doang, tapi Edo tuh bisa kayak ngedescribe jelas banget gitu. Nah puncaknya, ada di satu malam Jumat, mereka tuh lagi kayak ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba semua lampu mati. Tapi dari dalam rumah kelihatan jelas banget ada bayangan putih terang jalan tegak lewat gitu aja. Dan detik itu juga Komar berdiri tegak dan ketawa sambil nyanyi kayak lagu-lagu ala Belanda gitu. Galang langsung naik ke atas meja dan mulai kayak ngehentak-hentakin lantai sambil teriak-teriak. Daru juga tiba-tiba nunduk di ruangan di pojokan, nyakar-nyakar tembok sambil kayak terus nyebut satu persatu nama teman-temannya. Dan Edo pun juga kayak tiba-tiba kayak lagi nari, kayak nari upacara gitu. Pokoknya intinya orang di sana aneh banget, dan yang sadar pun juga cuma Torik gitu. Torik pun juga ngelihat katanya teman-teman tuh jadi kayak ngeludah ke lantai, terus kayak ngendus-ngendus ke lantai gitu, seolah-olah tuh mereka tahu gitu loh siapa aja yang pernah jalan dan ninggalin jejak di situ. Semua orang jadi kesetanan. Torik kewalahan, dia bingung mau ngapain, dia bingung juga harus gimana. Akhirnya dia milih buat keluar mes buat nyari warga terdekat lah buat minta tolong. Untungnya di situ dia ketemu sama Pak Wiryo. Pak Wiryo itu tuh katanya orang yang ngaku cucu dari si penjaga mes bekas Belanda ini. Dijelasin dulu tuh sama Torik tuh, kayak teman-temannya tuh chaos segala macem. Akhirnya Pak Wiryo langsung buru-buru ke rumah itu, langsung masuk sembari kayak bawa kelapa muda, serbuk kemenyan dan kayak kembang 7 rupa gitu. Di situ Pak Wiryo tuh cuma ngomong, mes ini nggak kosong dan kalian tuh udah membangunkan tuan inspektur, katanya gitu. Terus si Pak Wiryo bilang, siapapun yang nggak ngehormatin dia itu tuh akan dijadikan staf selama-lamanya. Nah tanpa pikir panjang, Pak Wiryo tuh kayak langsung ngebakar serbuk kemenyan gitu, terus kayak nyarin air kembang 7 rupa tuh ke beberapa titik di rumah-rumah itulah ya. Gak lama dari situ, mereka tuh yang lagi kesurupan tadi pelan-pelan kayak mulai tenang, terus tiba-tiba ambruk, pingsan, dan nafas mereka tuh kayak akhirnya balik normal lagi lah, gak gitu lama. Terus pas mereka udah pada siuman, wajah mereka tuh kayak tetap kosong, kayak pegawai yang dimarahin sama atasannya gitu loh, kayak linglung gitu. Dan setelah malam itu, Torik sama teman-temannya tuh beneran udah gak berani lagi tinggal di sana. Udahlah, setelah kejadian itu akhirnya semua orang yang ada di mes itu dipindahin ke tenda proyek. Gak ada protes sama sekali, bahkan kepala proyek pun juga enggak gitu. Terus rumor tuh udah mulai nyebar, dan katanya rumah itu tuh dulunya tuh bukan sekedar rumah tinggal,
tapi pos inspeksi utama militer sipil Belanda di era tanam paksa. Beberapa penjaga tua tuh bilang kalau dulu tuh emang ada kayak satu tuan besar atau menir gitu ya, yang nggak pernah ninggalin rumah itu bahkan ketika para tentaranya pergi. Nah, akhirnya setelah kejadian itu katanya ya, Galang tuh masih sering kayak duduk diem kalau denger bunyi bel. Komar tiba-tiba kayak berhenti total dari dunia teknik. Katanya tuh dia kayak lebih cocok jadi penjaga aja gitu. Edo dan Daru hilang tanpa kabar. Dan Torik sendiri, setiap dia ngelewatin bangunan tua yang kayak berbau Belanda gitu, tanpa dia sadar, tiba-tiba dia kayak dia berdiri tegak gitu. Anjir, fuck banget sih. Gue kira awalnya tuh kayak emang ngebantu gitu ya. Maksudnya kan tadi kan sempat beres-beres kan di awal kan. Tapi ujungnya tragis juga anjir. Ya mungkin juga gue notisnya karena dia tuh mindahin barang-barangnya, terus kayak dia tuh kayak hidupin lonceng-loncengnya, mungkin nggak sopan gitu kali ya. Kayak dipegang-pegang sembarangan gitu kan jadinya. Padahal kan bukan punya dia kan. Muibi, Ya. ada yang bilang anak kecil, apalagi masih balita tuh katanya nggak boleh diajak buat ziarah atau datang ke pemakaman. Bukan tanpa alasan, tapi karena anak seumuran itu tuh bisa dibilang lagi sensitif-sensitifnya sama makhluk gaib. Jadi kayak gampang lah buat kena sawan atau ketempelan setan. Nah tapi di cerita yang bakal gue bacain kali ini, itu lebih ngeri dari itu. Ini cerita dari sebut aja Nani namanya. Beberapa tahun ke belakang, dia sempat ngajak anaknya, namanya Laras. Waktu itu Laras tuh masih sekitar umur 3 tahunan. Terus datanglah ke pemakaman dari salah satu sahabat sekolahnya dulu. Sebenarnya Nani ini pengennya datang sendirian, tapi karena suaminya lagi dinas di luar kota dan anaknya lagi demam, jadi gak mungkin ditinggal sendiri di rumah. Akhirnya diajak nih sama Nani. Tapi ada satu syarat, si Laras nih harus anteng, gak boleh terlalu aktif lah. Takutnya nanti kecapean juga karena lagi sakit. Dan setibanya di pemakaman, bahkan dari awal masuk, si Laras nih bener-bener anteng, dia nurut lah sama ibunya. Di sini si Laras tuh agak aneh gitu, tatapannya kosong, terus dia ngeliatin sekeliling sambil nunjuk-nunjuk gitu ke arah makam. Nani yang percaya sama mitos nggak boleh nunjuk makam, buru-buru langsung ngingetin Laras. Katanya jarinya langsung disuruh gigit. Tapi bukannya nurut sama ibunya, Laras justru senyum sama ketawa-tawa sendiri. Padahal gak ada apa-apa tuh di sekitar mereka. Udah tuh Nani gak begitu mikirin karena dia mau fokus makamin sahabatnya ini. Dan pas prosesi mau nguburin, Nani sengaja buat lebih ngedeket lagi ke liang kuburnya sambil nangis-nangis lah dia. Dan karena kondisi sekitar liang lahat tuh banyak orang, di sini Nani tuh ngakuin kesalahan dia. Si Nani ini malah ngelepas anaknya gitu aja buat beberapa waktu di tengah kerumunan orang itu. Nah pas Nani lagi di depan itu, si Nani ini keinget kalau dia tuh bawa anaknya. Dia sempat kelupaan sebentar gitu. Panik dong Nani di sini. Apalagi hari ini udah mulai gelap. Dia keliling makam sambil teriak-teriak manggilin Laras. Sampai akhirnya pas abis selesai azan maghrib, Nani ngedenger ada suara batuk anak kecil. Di situ disamperin nih langsung sama dia. Dan bener aja suara batuk itu tuh suaranya Laras. Dan pas ketemu, katanya Laras nih udah tiduran anteng kayak di kasur gitu. Tapi alas tidurnya tuh makam yang berkeramik gitu Muibi. Tapi karena dia kelihatan makin lemes, sama Nani langsung digendong tuh, terus dibawa pulang. Dari hari itu untuk beberapa hari si Laras nih jadi sakit. Dia demam tinggi, gak nafsu makan. Terus katanya jadi gak banyak ngomong. Setiap ditanya sama suaminya, di situ Nani tuh cuma jawab kalau anaknya tuh kecapean abis diajak pergi, karena gak mungkin ditinggal sendirian di rumah. Nah di situ Nani gak cerita detail lah, karena kebetulan beberapa hari selanjutnya syukurnya si Laras ini tuh sembuh. Tapi walaupun udah sembuh, ternyata anaknya yang sekarang ini tuh kayak beda aja gitu sama Laras yang dulu. Dan setiap ngeliat ibunya sendiri tuh perasaannya tuh jadi kayak agak asing gitu Moibi. Beberapa kegiatan dari anaknya ini tuh jadi sering gak masuk akal gitu. Contohnya tuh ada satu momen dia pas lagi nemenin anaknya main sendirian di taman komplek. Kondisinya tuh gak ada angin kenceng, tapi katanya pas anaknya ini main kayak ayunan gitu, kayak ada angin tiba-tiba gitu. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, kecepatan si anginnya ini tuh gak teratur gitu. Tiba-tiba ngedorong Laras, tapi di beberapa momen tuh kayak anginnya pelan. Rasanya tuh di sini Laras kayak emang beneran ada yang bantu ngedorong gitu, gak tahu siapa. Sampai ada satu malam
Nani inget, jadi pas dia kebangun buat ke toilet, pas mau balik kamar, dia ngedenger kayak ada suara ricuh gitu dari dalam kamar anaknya. Pas coba ngedeket ke arah pintu, suaranya tuh nggak hilang. Di situ Nani ngedenger anaknya tuh kayak ngomong, iya nanti aku kesana lagi ya buat ketemu ibu. Oh, kayak ngobrol ya? Iya. Terus abis itu kayak jelas banget ada suara anak-anak kecil gitu nyautin si Laras, kayak yeay. Detik itu juga Nani tuh langsung ngebuka pintu kamar Laras. Dan pas dibuka, Laras nih beneran belum tidur. Dia masih duduk di bawah lantai gitu, megang mainannya. Terus di depannya tuh kayak ada beberapa mainan boneka-boneka gitu, yang kayak lagi diangkat sama orang gitu, tapi gak ada sosoknya. Jadi kayak terbang. Dan 1 detik setelah ibunya masuk gitu, mainan-mainan yang terbang ini tuh langsung jatuh ke lantai. Di situ Nani makin panik dan takut. Terus gara-gara ngeliat kejadian ini juga, akhirnya si Laras jadi nggak dibolehin tidur sendiri di kamarnya dia. Dia disuruh buat tidur bareng sama Nani, dan untungnya di situ lagi-lagi si Laras nurut aja. Dan karena semakin hari rasa penasarannya Nani ini makin gede, akhirnya ada momen dimana anaknya ini tidur di kamarnya. Terus dimanfaatin lah sama si Nani nih untuk nyari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam kamarnya si Laras selama ini. Diem-diem, satu malam si Nani ini nyamperin kamarnya Laras. Pas masuk kamarnya Laras, gak ada yang aneh. Kayak kamar anak kecil cewek aja gitu, banyak boneka, buku-buku. Tapi anehnya, pas si buku-buku gambarnya ini dibuka sama Nani, katanya ya gambarnya tuh bisa dibilang serem lah buat anak seumuran Laras. Jadi katanya banyak gambar kayak sekeluarga gitu, ada anak sama ibunya. Terus gambar sosok anaknya ini tuh ya udah sederhana aja, tapi emang mirip sama si ciri-cirinya Laras. Terus di bawahnya pasti selalu ada tulisan namanya Laras. Nah tapi sosok ibu yang kayak lagi ngegandeng di tiap gambar ini tuh beda-beda Moibi. Dan makin si Nani ngeliat lagi, gambarnya tuh makin ngeri lagi. Misalnya di gambar pertama yang dilihat tuh rambutnya kucel, terus kulitnya hitam legam. Nanti di gambar berikutnya tuh ketambahan ada merah-merahnya gitu di mukanya. Terus kuku-kukunya panjang banget. Sampai yang gongnya lagi, ada satu gambar yang kayak kebalik gitu. Jadi misalnya ada sosok Laras berdiri ngegandeng sosok ibu, tapi dari atas. Jadi 2 karakter ini tuh kayak kebalik gitu loh. Dan di situ tuh untuk pertama kalinya ada nama buat sosok ibu ini. Namanya Yekti. Di situ Nani bingung dong, kayak Yekti ini siapa? Terus nggak lama dari situ, tiba-tiba ada tangan lurus, keriput, kuku-kukunya panjang, kayak lagi nunjuk foto barusan gitu dari arah atas kepalanya Nani. Sosok ini cuma bilang, itu aku, ibunya. Terus langsung ketawa cekikikan gitu, nyaring banget. Di situ Nani langsung ngeliat ke atas, ke arah atap. Dan ternyata katanya si Nani tuh ngeliat jelas banget sosok yang ada di gambar anaknya ini tuh muncul di hadapannya dia detik itu juga. Ternyata sosok yang ditulis sebagai Yekti itu tuh sosok kuntilanak Moibi. Sosoknya tuh udah kayak berdiri lurus kebalik, jadi kakinya tuh nempel di atas plafon gitu. Terus kepalanya ke bawah ngadep ke Nani. Dan pelan-pelan tuh kayak ada yang netes-netes gitu ke bawah. Tetesan air ini tuh darah. Anjing. Mirip sama apa yang digambar sama anaknya. Di situ Nani langsung teriak kenceng banget. Dia lari buru-buru buat balik ke kamarnya. Dan si kuntil anak ini nyebelinnya tuh ngejar-ngejar si Nani. Mampus. Gak turun dari atap, tapi ya kayak ngikutin jalan dari plafon gitu, masih kebalik. Dan pas sampai di kamar Nani yang ada Laras buat tidur itu, pintunya tuh kayak kekunci gitu Moibi, kayak susah buat dibuka. Dari dalam kamar kedengeran juga tuh ada suara berisik. Di sini si Nani makin panik nih. Dia tuh takut kalau si Laras nih kenapa-napa kan. Apalagi pas si Nani ngelihat ke belakang, sosok kuntilanak tadi tuh udah nggak ada. Akhirnya Nani tuh langsung ngedobrak-dobrak pintu kamarnya. Sampai akhirnya Nani bisa ngebuka tuh pintu kamarnya. Katanya Nani pas dia masuk ke kamarnya, kondisi barang-barang di dalamnya tuh udah kayak berantakan aja. Cuma dalam waktu beberapa detik doang. Dan yang bikin gak habis pikir lagi, katanya di atas kasur itu tuh udah jadi berantakan banget. Kayak bantal, guling, selimut tuh tiba-tiba pada numpuk gitu. Terus persis di bagian kasur yang nempel tembok di mana Laras tidur, katanya si bantal-bantal ini tuh udah kesusun agak miring gitu ke arah tembok, nutupin badan Laras. Nani di sini buru-buru ngebongkar susunan bantalnya, dan pas dibuka si Laras ini tuh udah tidur mepet ke arah tembok sambil tangannya tuh kayak numpuk di depan perutnya. Jadi kayak posisinya Laras nih kayak posisi jenazah dalam kubur gitu loh.
sama Nani langsung dibangunin si Laras. Dan pas bangun ditanya langsung tuh, "Kamu gak kenapa-napa kan nak? Kok kamu tidurnya kayak gitu?" Dan si Laras nih jawab, "Kan biasanya tidurnya kayak gini, ibu juga kayak gini." Bingung tuh di situ si Nani. Dia langsung jawab, "Ibu siapa?" Terus si Laras langsung teriak, "Yekti." Di situ Nani cuma bisa nangis teriak-teriak sambil baca doa-doa lah. Tapi pokoknya semakin Nani ngebaca-bacain doa, si Laras nih malah cuma senyum-senyum sama ketawa-tawa gitu. Persis kayak di makam waktu itu. Dan singkat cerita, dengan kondisi yang makin parah ini, Nani akhirnya cerita belak-belakan lah sama suaminya. Dan pas si suaminya kebetulan pulang dinas, Nani ngajak suaminya buat ngebawa Laras ke salah satu orang pintar. Pas dibawa ke sana, bener aja, katanya anaknya ini tuh diikutin sama sosok-sosok di makam. Bahkan bukan cuma diikutin, tapi katanya badannya Laras ini tuh kemasukan roh. Nah, roh yang masuk itu adalah roh dari anak si kuntilanak itu, anaknya Yekti. Makanya hampir setiap hari kuntilanak ini tuh semacam kayak ngejenguk Laras di rumah. Soalnya kayak ngejenguk anaknya sendiri gitu. Dan emang kebukti nih, prosesi pembersihan Laras tuh bisa dibilang berjalan lancar. Laras pelan-pelan balik kayak dulu lagi. Bahkan bisa dibilang anaknya ini tuh kayak lupa sama apa yang terjadi kemarin. Tapi jujur sampai detik ini, sampai Nani ngirimin email ini bahkan, dia masih takut dan was-was sama sosok anaknya. Karena kayaknya masih ada yang ketinggalan. Anaknya tuh sesekali masih suka gak nyadar, nunjuk-nunjuk ke segala arah, terus ketawa-tawa sendiri. Ih, gila. Jadi sampai sekarang prosesinya pun belum selesai sampai dengan benar-benar sempurna. Iya benar, soalnya kadang-kadang anaknya masih suka ketawa-tawa sendiri gitu tanpa sadar. Muibi, ternyata yang namanya aliran sesat atau kayak ngejalin hubungan sama setan tuh gak melulu dilakuin kayak kedua cerita kalian sebelumnya. Cerita kalian kan emang benar-benar ada orang yang secara sadar dan sengaja tuh berhubungan atau minta bantuan sama setan kan. Nah tapi hubungan sama setan ini ternyata tuh bisa terjadi tanpa disadarin juga. Biasanya keterikatan itu dijalin karena adanya medium benda sakralnya. Nah di cerita ini benda itu tuh cincin. Bukan sembarang cincin nih. Ini tuh cincin warisan dari almarhum Pak D yang ternyata bukan benda sembarangan. Cincin yang meskipun sekarang udah hilang, tapi sekarang nih masih selalu kerasa nempel di jari. Kayak emang gak mau lepas gitu. Dan ini tuh cerita tentang Mas Tian, salah seorang supir travel antar kota lintas Jawa. Di sini Pak D-nya Mas Tian, namanya Pak Min, meninggal sendirian di rumah tuanya dia. Pak Min ini dulunya dikenal sebagai dukun urut atau pengobatan tradisional gitu. Dan karena Mas Tian bisa dibilang jadi keponakan paling dekat, makanya dia disuruh keluarganya buat ngebantu ngebersihin rumah sekaligus ngurus barang-barang. Nah disinilah si Mas Tian ini akhirnya ketemu untuk pertama kalinya sama si cincin itu. Di salah satu lemari kayu ukir, Mas Tian nemu ada kotak kecil. Isinya tuh cuma satu, cincin kayu. Warnanya tuh hitam legam, beratnya enteng. Tapi pas coba dipegang sama Mas Tian, rasanya anget kayak bekas dijemur matahari. Terus di lapisan paling bawah kotak udah ada secarik kertas lusuh gitu dengan ada tulisan khas pena di dalamnya. Tulisan tangan Latin pakai bahasa Jawa. Tapi kalau diartiin artinya jangan dipakai kalau nggak tahu arah pulang. Mas Tian di sini mikir apa ini cuma pesan-pesan nyeleneh doang. Jadi akhirnya dia cuekin aja tuh. Tapi karena cincinnya kelihatan antik sama pas di jari bagus gitu, akhirnya dia pakai. Dan di sini nih awal mula semuanya berubah. Di sini dia nggak tahu ini tuh cuma kebetulan apa gimana. Tapi setelah pakai cincin itu, rezekinya tuh langsung ngalir lancar banget, nggak kayak biasanya. Dan untuk beberapa hari orderan travelnya Mas Tian ini selalu rame. Penumpang tuh numpuk bahkan sampai pada rebutan. Dan ada keberuntungan berikutnya. Ada satu kejadian, mobilnya Mas Tian ini tuh selamat dari kecelakaan 2 kali. Padahal kalau pakai logika di kejadian ini tuh harusnya dia tuh kena. Dan salah satunya pas di suatu tikungan tajam. Tapi entah kenapa mobil itu tuh bisa berhenti sendiri aja, kayak nabrak angin gede persis di pinggiran jurang banget. Bahkan ada momen dompetnya Mas Tian itu hilang di rest area. Tapi gak butuh waktu lama Muibi, akhirnya ditemuin sama tukang bersih-bersih. Masih lengkap, utuh, gak kurang selembar pun. Orang-orang tuh di situ mulai ngomong kalau Mas Tian ini tuh pembawa hoki sejak saat itu.
Semua kerasa nyenengin kecuali satu. Tiap malam hari, tiap Mas Tian nyetir ngelewatin area hutan atau pepohonan gitu, dia selalu bisa ngelihat dari kejauhan, kelihatan kayak ada diri dia lagi kekurung di dalam batang pohon. Semuanya gelap, hawanya dingin, tapi sayup-sayup dia bisa denger ada suara dari balik serat kayunya, kayak ngomong, "Ayo tukar biar aku yang jalan, gantian." Aduh. Satu malam, pas banget baru selesai narik dari Jogja, Mas Tian nyetir sendirian buat balik ke arah Purwokerto. Pas sampai di sekitaran daerah Karangreja, jalanan tadi tuh berkabut tebel, terus pelan-pelan mobil ngelewatin tikungan tajam. Dan pas Mas Tian ngeliat spion atas, dia tuh kaget banget Bi. Ada bayangan lagi duduk di bangku baris kedua travel dia. Sosoknya tuh tinggi, rambutnya gimbal panjang, tapi badannya full retakan kayak kulit kayu gitu. Gak gerak sama sekali, gak bersuara juga. Dan di situ spontan si Mas Tian nih nginjek rem. Terus pas dia nengok ke belakang, udah kosong aja. Tapi pas Mas Tian balik ngeliat ke kaca depan lagi, sosok ini tuh udah berdiri di tengah jalan, persis depan kaca mobilnya dia. Tangannya panjang ke bawah, mukanya tuh gak ada matanya, tapi ada senyum lebar kayak keukir paksa gitu. Dan jarinya dia tuh pakai cincin yang sama persis kayak punya Pak D-nya Mas Tian ini. Di sini Mas Tian panik, dia langsung nancep gas nabrak sosok tadi. Dan pas ditabrak pun gak tembus gitu aja Bi. Mobil Mas Tian ini beneran kayak barusan nabrak pohon gitu. Dan di sepanjang perjalanan, Mas Tian ini tuh nyoba buat ngelepas cincinnya dia, tapi jari manis dia tuh malah bengkak. Kulitnya tuh kayak ketarik retak kayak pohon tua gitu. Dan setiap dipaksa tarik, cincin ini malah jadi kayak masuk lebih dalam lagi ke daging. Di sini sakitnya tuh gak cuma di jari aja, tapi sampai ke ubun-ubun. Dan sesampainya dia di mes, dia nyoba nuang lah pakai air panas, disiram alkohol, bahkan sampai direndam ke air jeruk nipis. Tapi tetap aja gak mempan sama sekali. Cincin ini tuh tetap melekat, bahkan makin lama makin ketat dan ngenceng sendiri. Dan singkat cerita, besokannya Mas Tian sengaja lah manggil tukang urut langganan di Sokaraja. Tapi begitu si tukang urut ini nyentuh tangannya dia langsung mundur. Mukanya pucat, matanya berkaca-kaca, terus bilang, "Mas, ini bukan sakit biasa, ini wadah. Wadah yang minta buat diisi." Nah itu tuh kata si tukang urutnya. Karena katanya selama ini Mas Tian ini beneran gak tahu tentang cincin itu. Akhirnya dia minta buat dijelasin. Nah intinya cincinnya Pak D ini dibuat dari kayu jati mati. Kayu ini biasanya tumbuh di atas makam, tapi bukan sembarangan makam. Ini khusus makam orang-orang yang badannya gak diterima di bumi. Anjir. Biasanya ini adalah makam buat orang-orang yang mati karena tumbal. Wah anjing. Nah yang dipakainya dari pohon itu gak cuma kayunya aja, tapi juga dendamnya. Akhirnya sejak malam itu gangguan tuh jadi makin parah Bi. Mas Tian tidur tapi sering kebangun dalam posisi yang aneh. Kadang udah di dapur, kadang di luar rumah. Bahkan yang paling gila, dia sempat kebangun di dalam kamar mandi. Nah meskipun kayak gitu, Mas Tian ini nekat tetap buat narik karena ya pemasukannya dia cuma dari situ. Dia dapat orderan dari arah Cilacap. Di sana ada penumpang cowok tinggi pakai jaket hitam dan katanya minta diantar ke Pangandaran. Pas dia masuk, hawa dinginnya langsung nyebar gitu aja. Tapi gak kayak dingin AC ya. Dia duduk di kursi baris ketiga. Dan sepanjang perjalanan penumpang ini tuh kayak beneran gak pernah gerak. Mukanya juga gak begitu kelihatan, tapi kayak ada bayangan kabut yang nempel di muka cowok ini. Akhirnya karena curiga dan khawatir, Mas Tian tuh pelan-pelan ngeberanin diri lah buat nanya, "Mas, turunnya di mana nanti?" Dia jawab pelan, "Sama kayak Mas, ke tempat yang belum ada jalan pulangnya." Terus di situ mesin mobil tuh tiba-tiba langsung mati sendiri, lampu-lampu jalanan mati, dan setirnya tuh langsung kekunci. Tapi di sini mobil masih meluncur pelan nih, kayak emang ditarik sama sesuatu. Jalanan aspal di luar juga berubah jadi hutan.
Dan dari balik pepohonan itu muncul puluhan sosok tinggi berambut akar berdiri kaku ngeliatin ke arah mobil. Sure. Penumpang di belakang juga udah gak ada sama sekali Moy, Bi. Yang ada tuh di kaca depan malah refleksi mukanya Mas Tian. Tapi anehnya refleksi itu si Mas Tian nih gak sendirian. Ada muka lain yang nempel di pundaknya dia kayak ditanam dalam daging. Wah gila sih. Dan mulai dari hari itu Mas Tian nih berhenti narik karena trauma. Badannya pelan-pelan juga mulai berubah, nafasnya jadi pendek, dan dadanya nih getar tiap malam. Dan di setiap tidurnya dia, Mas Tian tuh selalu ngerasa ada yang tiduran di dalam dadanya dia. Jadi tuh dia ngerasa kayak ada nyawa kedua gitu Moy, Bi. Dan yang paling serem, di jari manisnya kayak tumbuh daging nonjol gitu. Kayak akar, bentuknya tuh dengan ujungnya berdarah. Di sini Mas Tian nyoba balik ke rumah Pak Min, Pak D-nya dia. Dan pas dicari-cari, di rumah Pak D-nya dia ternyata ada ruangan yang selama ini dipercaya sebagai gudang. Tapi pas dibuka, isinya tuh ada altar dari akar jati. Terus di situ juga udah kegantung beberapa foto-foto orang, dan semua orang pakai cincin yang sama. Dan semuanya mukanya tuh kabur, gak kelihatan jelas. Dan dari semua foto itu, salah satu fotonya itu ternyata fotonya si Mas Tian. Padahal seumur-umur dia tuh belum pernah foto pakai cincin itu Moy, Bi. Tapi di situ dia udah pose dengan muka burem, dan di belakangnya dia ada sosok hitam berdiri nyatu sama punggungnya. Oke. Dan setelah beberapa bulan berhenti kerja, armada travel yang dipakai Mas Tian selama ini tuh juga ikutan hilang gak tahu kemana. Pas dicari-cari ternyata ketemu udah kosong di pinggir jalan deket hutan jati. Mobilnya tuh kekunci, tapi di dalamnya ada bekas cakaran di setirnya. Dan di jok belakang ada cincin hitam yang masih anget banget. Jir, sebenarnya kasihan juga si Mas Tian ya. Kan dia ngerasa kayak itu warisan dari keluarganya, keluarga dari atasan gitu. Betul. Kan. Dia make-make aja tiba-tiba malah kena petakannya digentayangin gitu ya. Iya, dan bahkan maksudnya tuh dia aja belum pernah ngeliat warisan ini, tapi tiba-tiba dia udah punya foto dia make warisan itu. Iya. Jadi sebenarnya kayak interaksi kita atau kita bisa kayak ke dalam dunia gaib tuh emang beneran kata lu Sinat, nggak cuma tentang sekte doang ya, tentang kayak warisan-warisan dari orang leluhur kita pun juga kita nggak tahu dalamnya tuh ada setan atau enggak kan. Iya. Cerita terakhir tentang gunung gua kali ini beda dari lu semua Nat. Karena yang namanya naik gunung pasti ada yang bawa perlengkapan banyak gitu lah, butuh perlengkapan banyak kan. Nah seringkali semua pendaki tuh punya perlengkapan pendakinya masing-masing. Nah tapi ada juga nih yang nggak punya, makanya either dia minjam temennya atau bahkan harus nyewa ke tempat perlengkapan buat naik gunung gitu. Nah cerita gue kali ini tuh nyeritain tentang pengalaman mistis yang berkaitan sama gunung juga sama, tapi bukan tentang pendakiannya. Ini semua tentang lika-liku buka usaha penyewaan perlengkapan naik gunung yang ternyata nggak kalah ngeri juga. Kita sebut aja namanya Tiko. Kebetulan bapaknya Tiko ini punya buka jasa penyewaan perlengkapan buat naik gunung persis di kios yang sengaja dibangun di depan halaman rumahnya. Oke. Nah kejadian ini waktu pas Tiko itu masih SMP. Ada satu malam orang tuanya Tiko tuh dua-duanya pergi masing-masing. Makanya toko penyewaan tuh sengaja ditutup karena mungkin juga biar Tiko tuh nggak takut gitu loh, karena kan dia masih kecil, masa disuruh jaga toko sendiri gitu kan. Nah bapaknya Tiko cuman bilang tuh kalau misalnya ada orang ngetok, mungkin dia cuman pengen balikin barang doang, ya udah terima aja. Tapi kalau misalnya ada urusan yang bikin Tiko bingung, langsung telepon bapaknya aja buat diarahin gitu. Nah ya udah tuh diain lah sama Tiko. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an lebih nih, udah malam banget kan. Tiko tuh kayak ngedenger ada yang gerak-gerak gitu Nat, dari kios alat gunung bapaknya ini. Karena takut ada apa-apa, makanya Tiko samperin tuh ke tokonya. Pas disamper sama Tiko dan masuk ke dalam kios, emang bener gak ada apa-apa ternyata. Nah tapi pas Tiko mau balik lagi ke rumahnya, dari sela-sela pintu kaca kiosnya itu, dia tuh bisa ngeliat kalau dari jauh tuh di depan gerbang rumahnya dia ya, kayak ada cowok berdiri anteng aja gitu, tatapannya kosong liatin ke arah rumah Tiko. Nah kalau dari pakaiannya Tiko bilang kayak pakaian pendaki gunung gitu lah, tapi udah kotor sama lusuh aja gitu. Disamperin lah nih sama Tiko, takutnya kan bener kata bapaknya gitu, mungkin ada orang yang mau ngebalikin peralatan naik gunungnya bapaknya Tiko gitu. Pas disamper sama Tiko dan ditanya, orang ini tuh cuma jawab kayak gini, Irawannya ada di rumah gitu. Nah Irawan itu tuh bapaknya Tiko ya. Oke. Di situ Tiko langsung mikir,
oh mungkin nih teman bapaknya kali gitu. Ditanyalah sama si Tiko, siapa pak gitu. Dibilang lah kalau dia tuh namanya Pak Toto. Nah Tiko bilang bapaknya lagi pergi, mungkin pulangnya baru maleman. Nah orang ini jawab, oh ya udah kalau kayak gitu biar saya tunggu Irawan pulang aja. Udah lama dia nggak ke tempat saya, jadi lebih baik saya yang kesini aja. Karena nggak enak, si Tiko tuh nyuruh Pak Toto buat nunggu di dalam aja. Nah cuman si Pak Toto itu nggak jawab apa-apa Bihnat. Ditinggal tuh sama si Tiko, karena kan nggak jawab apa-apa kan si Pak Toto kan. Pas si Tiko jalan mau balik ke arah rumahnya, dan pas dia nengok ke arah belakang, ke arah si Pak Toto, tiba-tiba Pak Toto udah hilang gitu aja. Nah pas si Tiko madep ke samping, ternyata tiba-tiba Pak Toto itu udah ada di sebelahnya si Tiko. Padahal si Tiko tuh sadar kalau misalnya tuh Pak Toto tuh nggak jalan kemana-mana, kadang nggak ada suara langkah kaki gitu. Kagetnya mah ada sebenarnya, cuman si Tiko tuh coba buat tenangin dirinya, ya karena takut gitu ya, dan karena takutnya nggak sopan sama Pak Toto. Akhirnya ya udah tuh dipersilakan masuklah nih si Pak Toto ke dalam ruang tamunya Tiko. Dicoba diajak ngobrol sama Tiko, walaupun jawabnya singkat-singkat ya, tapi itu Tiko nangkep lah omongan si Pak Toto itu. Jadi sebenarnya Pak Toto itu tuh teman dekat bapaknya si Tiko, yang selalu naik gunung bareng sama si bapaknya Tiko. Tapi udah lama gak ketemu aja. Oh oke. Nah Pak Toto bilang Pak Toto ini tuh dari 20 tahunan lalu itu udah tinggal menetap di salah satu gunung yang sempat didaki sama bapaknya. Bahkan kalau nggak salah, foto pendakiannya pun juga masih ada di tembok ruang tamu rumahnya Tiko. Nah si beliau ini nih, si Pak Toto ini datang malam-malam tuh niatnya buat ngembaliin barang-barang bapaknya si Tiko, katanya mumpung sempat. Karena dengar barusan, Tiko excited lah, dan dia langsung ngambil tuh figura-figura yang ada foto bapaknya yang lagi naik gunung gitu Bihnat. Disamperin sama Tiko, dikasih tuh ke Pak Toto gitu, kayak semacam kayak ngeliatin fotonya lah gitu. Nah di situ Tiko baru sadar Bihnat, foto itu kan foto udah 20 tahun lalu ya. Kayak di dalam figura itu tuh fotonya bapaknya Tiko emang masih muda, tapi sekarang kan bapaknya Tiko udah tua dong. Tapi Tiko baru sadar bapaknya si Tiko nih, si Pak Irawan, itu tuh lagi ada berdiri di sebelahnya tuh ada orang. Nah orangnya itu tuh mukanya persis banget sama kayak Pak Toto, tapi tuh nggak berubah Bihnat. Jadi Pak Irawan tuh di foto masih muda, sekarang udah tua. Nah kalau Pak Toto di fotonya masih muda, dan di sebelahnya si Tiko itu tetap sama mukanya masih muda. Katanya kan temannya bapaknya kan, harusnya tua juga lah gitu. Bahkan Bihnat, sampai pakaian, tas, sepatu, sama beberapa perlengkapan yang dipakai sama Pak Toto itu tuh sama persis sama yang ada di foto. Tiko merinding lah di sana, dan makanya dia tuh diam aja sambil kayak megangin fotonya. Nah tapi tau nggak, pelan-pelan Pak Toto ini kayak ngacungin jarinya nunjuk ke arah foto, terus dia bilang, nah ini saya gitu. Nah tapi Tiko ngeliat jarinya Pak Toto ini tuh udah kayak cuma tinggal tulang lapuk gitu Nah, Anjir. dan pas Tiko ngeberanin diri buat nengok ke arah Pak Toto, lo tau nggak, Pak Toto tuh sebadan-badan udah beneran berubah jadi kayak tengkorak dan tulang gitu. Warnanya udah kotor kayak kecampur sama tanah liat. Dan dari mukanya Pak Toto yang tinggal tengkorak ini, mulutnya tuh nganga aja sambil kayak ngeliatin gigi-giginya, seolah-olah kayak mau senyum ke arah Tiko gitu. Kaget banget Tiko kan, dia langsung teriak tuh, langsung lepas figura fotonya sampai akhir tuh jatuh ke lantai dan pecah tuh fotonya. Dan bersamaan dengan jatuhnya si figura foto ini, sosok Pak Toto tuh yang ada di sampingnya Tiko kayak hilang gitu aja Bihnat. Tapi nggak sama pakaian sama barang yang dia pakai, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak badannya tuh hilang, tapi pakaian, sepatu, sama alat-alat perlengkapan tuh langsung kayak jatuh gitu ke lantai. Nah Tiko langsung tuh ngunci pintu rumahnya, nutup gorden jendela, terus lari masuk ke ruangan tengah sambil kayak terus nelponin orang tuanya gitu, walaupun nggak dijawab-jawab. Ada kali sampai 20-an katanya Tiko tuh nelpon orang tuanya, tapi nggak ada yang jawab lah. Pas Tiko lagi nelpon orang tuanya pas malam-malam itu, dia kan berhenti di ruang tengah ya. Nah rumahnya Tiko itu kebetulan emang 2 lantai, dan dia itu tuh lagi persis banget berdiri di tangga, depan tangganya. Nah di situ Tiko ngerasa dari arah rumahnya yang di lantai 2 itu kayak keluar angin dingin banget, kenceng gitu turun ke bawah gitu Bihnat. Bukan kayak angin AC atau angin kipas, tapi beneran kayak angin dari tempat tinggi gitu loh. Terus gak lama dari situ Tiko tuh ngedengar kayak ada orang teriak-teriak di lantai 2. Terus suaranya tuh suara cowok dan persis banget kayak Pak Toto. Teriakannya tuh kayak manggil-manggil bapak si Tiko gitu. Tiko dengernya suaranya kayak gini ya, Wan, Irawan, tolong aku Wan gitu.
Sampai tiba-tiba Tiko denger ada kayak suara blok kayak ada orang jatuh gitu lah. Ternyata bener Nat, ada orang nih ngegelinding gak beraturan. Itu tuh badan orang, dan pas dilihat sama si Tiko itu badannya Pak Toto. Wujudnya masih lengkap, tapi emang udah kayak kotor, lebam, dan luka parah di mana-mana lah. Tiko langsung lari, dia langsung masuk ke kamarnya dan ngunci tuh kamarnya. Masuk tuh dia ke selimut sambil nangis aja. Syukur banget gak lama kemudian bapaknya Tiko itu si Pak Irawan ya, tadi langsung nelpon Tiko. Di situ bapaknya Tiko nanya lah kayak kenapa kok nelpon berkali-kali gitu, karena kebetulan pas banget bapaknya Tiko ini lagi OTW pulang ke rumahnya. Tiko sambil gemeteran, dia bilang kayak Pak tadi ada gitu. Masuk ketakutan lah dia kan. Bapaknya langsung bilang ada siapa mas gitu, orang ngebalikin alat. Nah Tiko bilang kayak ada Toto Pak gitu. Nah bapak disitu langsung kayak kaget, istighfar, dan dia langsung bilang kayak bentar bapak pulang sekarang gitu. Langsung ngebut tuh si bapak Tiko. Dan kejadian malam itu beneran kejadian Nat. Soalnya pas bapaknya Tiko sampai rumah, di ruang tamu itu tuh masih beneran ada kaca-kaca pecah bekas figura foto yang dijatuhin sama si Tiko. Terus ada juga pakaian dan sepatunya Pak Toto yang tadi gue bilang tuh. Pak Totonya hilang, tapi kan pakaian langsung masih ada gitu kan, jatuh di lantai kan. Itu masih ada beneran. Abis ngelihat ada yang di ruang tamu itu, bapak itu langsung kayak netesin air mata gitu Nah langsung kayak nangis gitu lah, sambil ngebawa barang-barangnya Pak Toto. Si Pak Irawan tuh ke belakang halaman rumahnya, terus pelan-pelan dibakar tuh barang-barangnya si Pak Toto. Dan bapaknya langsung bilang lah ke Tiko, kamu sekarang tidur aja ya, besok temenin bapak keluar besok pagi. Jadi ternyata kebesokan harinya pas pagi-pagi itu, Tiko tuh diajak sama Pak Irawan ke salah satu rumah gitu. Dan di rumah itu cuman ada pasangan suami istri udah tua banget lah Nat. Pas dateng, bapaknya Tiko tuh beneran kayak disambut baik lah, sampai dipeluk, ditanya apa kabar segala macam gitu. Dan pas Tiko masuk ke rumah ini, di temboknya itu udah banyak foto-foto pendakian, di mana Tiko ngeliat ada sosok Pak Toto di foto-foto itu. Dan Tiko baru tahu ternyata yang disamperin sama Tiko dan bapaknya itu adalah rumah orang tuanya Pak Toto. Ternyata Pak Toto tuh udah meninggal Nat, sekitar 20 tahunan lalu karena jatuh pas ngedaki sama bapaknya Tiko. Dan sampai sekarang katanya jenazah itu belum balik atau bahkan belum ketemu. Makanya sejak saat itu hampir tiap tahun tuh bapaknya Tiko tuh kayak rutin nyamperin rumah orang tuanya Pak Toto gitu lah, karena orang tuanya Pak Toto tuh udah nganggep Pak Irawan kayak anaknya sendiri. Nah tapi beberapa tahun ke belakang karena sibuk mungkin ya, si Pak Irawan itu tuh udah nggak pernah datang ke sana. Jadi mungkin bisa jadi ya Pak Toto itu datang ke rumahnya Pak Irawan buat semacam ngingetin doang kali. Wallahu alam ya tapi. Kasihan juga ya berarti. Tapi yang gue bingung, kok bisa ya baju-bajunya tuh masih ada geletak di lantai gitu? Nah mungkin emang sebenarnya niatnya si Pak Toto itu beneran mau ngebalikin barang si bapaknya Tiko sih. Cuman yang ngebalikin kan bukan orang, Nat, setan gitu. Jadi serem juga kan. Iya sih. Gue tadi mikirnya apakah memang selain mengingatkan, kangen juga gitu. Maksudnya si Pak Toto ini justru pengen nyamperin Pak Irawan, tapi yang ketemu malah ketemu sama Tiko gitu loh. Iya, tapi apapun itu alasannya, kalau emang udah berbau gunung, apapun bahasan tentang gunung ya Nat, pasti serem sih. Gue yakin dan masih banyak lagi, nggak cuman yang minta tapi yang punya cerita horor tentang gunung, gue yakin banyak banget sih.